Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, Codeinator 3 seri 10, kita telah membuat form register ya, seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini. Jadi pada saat kita register, kita klik tombol register, data tersimpan di database. Nah, pada video kali ini kita akan membuat form login dan proses loginnya. Sehingga pada saat setelah kita register, kita sudah bisa melakukan proses login. Sebelum kita lanjut ke coding bareng kita, saya ingin ajak teman-teman untuk bergabung di grup Telegram. Di sana kita akan sharing tentang permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi saat mengikuti tutorial yang ada di channel Belajar Coding Otodidak. Untuk link grup Telegramnya silahkan teman-teman buka, ada di deskripsi video. Sekarang kita langsung saja memulai coding bareng kita. Silahkan teman-teman buka editor teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian klik file, buka atau open folder. Nah, kebetulan saya examnya itu saya install di drive E ya, atau di drive data. Kemudian exam htdoc folder project teman-teman. Nah, di sini saya nama foldernya, folder projectnya Codeinator 3. Silahkan buka sesuai dengan folder yang teman-teman buatkan. Selanjutnya buka folder projectnya, buka application, buka folder view. Nah, di dalam folder view ini kita akan bikin folder baru, yaitu folder login. Klik kanan new folder, login. Kemudian di dalam, ini harus huruf kecil semua ya. Ini saya rename pakai huruf kecil. Kemudian di dalam folder login ini kita bikin file baru, yaitu index ya. Jadi klik kanan new file, index.php, kemudian enter. Yang pertama yang get starter ini saya close. Nah, selanjutnya untuk codingan template login seperti yang pada video sebelumnya kita buat register. Nah, linknya itu ada di deskripsi video. Silakan teman-teman buka. Jadi sama ya caranya, kita copy di sini. Seperti yang kemarin teman-teman bikin register pada video sebelumnya. Kemudian buka codingan, ketik style, paste di dalam stylenya. Selanjutnya buka lagi codingannya ini yang di Chrome, kita copy yang HTML-nya, kita blok, kemudian kita copy, kita paste di paling bawah. Kemudian save. Selanjutnya kita akan buatkan controllernya. Ini kan kita berbuat view, kita akan buatkan controllernya. Teman buka folder controller. Nah, kita pakai cara gampangnya aja, kita copy yang controller register ya. Jadi teman-teman klik register, kemudian Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita ganti namanya dengan login, kemudian enter. Nah, yang ini registernya saya close, kemudian nama kelasnya kita ganti dengan login, jadi sama seperti nama filenya ya. Kemudian yang model register model kita ganti dengan login model. Login model, tapi ini kita belum bikin ya login modelnya, jadi kita komen dulu. Selanjutnya di line 17 ini yang register kita ganti dengan login karena nama foldernya kan login ya. Login. Kemudian save. Nah, sekarang kita coba ke aplikasi, kita ganti ya register dengan login. Enter. Nah, sekarang sudah tampil ya form loginnya. Jadi username atau email. Nah, kemudian kita akan hilangkan ini, atau jika nanti ke depan teman-teman masih mau pakai, ini bisa di komen ya. Sekarang kita tidak akan buatkan ini, kita hanya buatkan proses loginnya aja. Jadi yang bagian buka indeks, nah yang bagian ini kita komen aja, kemudian save, kita refresh lagi aplikasi. Nah, sekarang untuk form loginnya udah oke.
Tapi teman-teman perhatikan ya, di sini username atau email. Saya bikin salah satunya aja ya, jadi username. Kita ke codingan, kita ganti di placeholder-nya, slash emailnya dihapus. Ini kita save, kita ke aplikasi lagi, coba refresh. Kita cek lagi. Nah, jadi username dan password ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita akan buat proses loginnya. Kita kembali lagi ke codingan. Nah, sebelum kita membuat controller loginnya atau proses loginnya, kita berikan inisialnya dulu di form username dan form password. Yang pertama di username, kita ketik name, name-nya adalah username. Kemudian yang di password juga name-nya adalah password. Kemudian save. Oh iya, di elemen form ini juga kita perlu tambahkan action. Nah, action ini akan pada saat nanti klik tombol login itu dia akan mengarah ke controller login untuk ngecek apakah username dan password benar atau tidak. Nah, jadi nanti di sini kita arahkan ke metode. Kita namakan aja metode check login ya di controller login. Jadi kita buatkan dulu base URL, kemudian salah, ini ada kurang huruf URL. Nah, kemudian slash nama controllernya login slash nama metodenya check login. Kemudian metode post. Nah, selanjutnya kita akan buatkan metode check login ini di control login. Sekarang kita buka control login. Kemudian kita buatkan metode baru, public function. Nama metodenya tadi check login ya. Jadi penulisan harus sama dengan yang tadi di di action tadi. Kemudian kita buatkan yang pertama, karena tadi kan dia kirim dengan metode post, kita tangkap dulu variabel yang dikirim tadi, variabel username dan variabel password. Kita bikin $username sama dengan $_post buka kurung siku petik username. Nah, jadi username ini adalah name yang di sini ya, name ini ya, username ini. Nah, nanti kemudian kita bikin yang punya password juga. Nah, di sini diakhiri dengan titik koma, kemudian kita bikin variabel passwordnya $password sama dengan $post buka kurung siku petik password diakhiri titik koma. Kemudian enter 2 kali, kita akan buat variabel baru $check buka kurung siku petik check spasi sama dengan $dis min buka kurung min buka kurung lebih besar model underscore login. Jadi model underscore login ini kita belum bikin filenya ya, kita bikin ini aja dulu, setelah baru kita bikin filenya. Min lebih besar check
login. Nah, kalau cek login ini metode yang akan kita bikin di dalam model login. Buka kurung, tutup kurung, kemudian variabel username dan password ini kita kirimkan ke model ya, ke dalam metode cek login. Nah, kita ketik sini $username, $password. Selanjutnya min buka kurung lebih besar, result buka kurung tutup kurung diakhiri titik koma. Selanjutnya kita akan bikin model loginnya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di dalam folder model ini kan ada mahasiswa model. Oh iya, ini kita rubah ya, jadi login model bukan model login ya. Biar sama semua modelnya di belakang, jadi kita bikin login underscore model. Nah, jadi untuk kita bikin login modelnya ini di dalam folder model ada mahasiswa model. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Klik file mahasiswa model, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita rubah namanya. Yang pertama copy ini kita hapus. Kemudian yang mahasiswa ini kita ganti dengan login. Selanjutnya enter. Kemudian yang mahasiswa model ini kita close. Nah, jadi di sini kita hanya butuh satu ya. Satu metode ya. Jadi metode yang lain ini kita hapus. Kita ambil yang ada select-nya aja nih. Nah, yang lain ini juga ke bawah kita hapus semua. Selanjutnya kita akan rubah sesuai dengan nama metode yang tadi kita buat. Jadi teman-teman perhatikan ya di login.php ini. Nah, nama metode yang kita buat kan cek login ya. Jadi di login model ini nama metodenya kita ganti dengan cek login. Jadi perhatikan ya, yang huruf besar kecilnya ini harus sama ya. Nah, kemudian tadi kan kita kirim variabel username dan password kita ketik di sini. Jadi kita ambil variabel yang tadi kita kirim, $username. Ini yang tadi kita kirim dari dari controller login ya. $password. Nah, selanjutnya kita rubah di sini nama tabelnya nih. Jadi select bintang from, nama tabelnya, tabel user. Users. Kemudian yang order by ini kita hapus. Kita ganti dengan where username sama dengan petik-petik $username. Kemudian and password sama dengan petik-petik $password. Kemudian save. Nah, untuk kita ngecek apakah yang kita bikin ini error atau tidak, kita kembali ke login. Kemudian di sini kita enter 2 kali. Kita coba vardam. Vardam buka kurung, udah ada buka kurung. Kita vardam variabel $check ya. Jadi $check buka kurung siku petik cek diakhiri titik koma. Kemudian save. Nah, selanjutnya kita akan coba hasil dari vardam ini. Kita ke aplikasi. Nah, kemarin kan pada saat register kita sudah coba register, tapi ini saya lupa password saat saya register. Saya coba lihat lagi. Kita buka localhost, kita buka database ya, localhost php myadmin. Nah, kemudian kita buka database kita. Database saya itu kan CI3 ya, CI_3. Nah, teman-teman silakan buka database teman-teman, kemudian folder user. Nah, di sini passwordnya saya menggunakan MD5 ya, jadi di encrypt menjadi MD5. Nah, ini kan saya nggak tahu nih passwordnya apa. Nah, jadi cara teman-teman untuk merubah password di PHP myadmin menggunakan MD5. Nah, teman-teman klik edit. Kemudian di passwordnya
Yang pertama di sini teman-teman klik cari MD5 ya. MD5. Nah, ini klik MD5, kemudian ini passwordnya diganti. Misalkan saya pakai password 12345 ya. Selanjutnya go. Nah, setelah kita go, jadi yang 12345 tadi itu udah langsung di encrypt. Jadi saya punya username Omai, passwordnya 12345. Jadi seperti itu ya cara kita ubah password langsung di tabel user yang ada di database. Tapi karena kemarin kan kita waktu di video sebelumnya kita bikin register password ini kita langsung encrypt menggunakan MD5, maka di login juga untuk kita mau cek password di model itu kita juga harus encrypt ke MD5. Sekarang kita kembali ke codingan. Kemudian nah yang di line 30 ini kita harus encrypt dulu supaya pada saat dia cek, oh sorry bukan di login ya. Sebenarnya sih di login juga bisa, tapi ya di login ya, di login.php ini. Nah, kita encrypt dulu ya. Jadi yang hasil yang kita encrypt 12345 itu ditampung ke dalam variabel $password. Nah, jadi cara encryptnya di sini kita ketik MD5 buka kurung. Nah, kemudian kita akhiri juga dengan tutup kurung. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Pada saat kita ketik password 12345 dikirim ke controller, kemudian ditangkap di sini itu dirubah menjadi yang 12345 itu di encrypt dulu, baru ditampung ke dalam variabel password, kemudian akan dicek ke database melalui model apakah password dan encrypt ini sesuai atau tidak. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian save. Nah, selanjutnya kita akan coba login di aplikasi ya. Kita lihat hasil dari Fardam ini error atau tidak. Sekarang kita ke Chrome, kita buka aplikasi kita, kemudian kita coba login. Tadi kan username-nya itu kan Omai, kemudian passwordnya 12345. Kita coba login, kita lihat apakah terencrypt, Fardamnya itu muncul atau error. Nah, di sini ada error. Undefined property login. Nah, sekarang kita kembali ke codingan, kita cek ada salahnya di mana. Kita buka model. Nah, ini kita belum rubah teman-teman. Jadi ini yang mahasiswa kita ganti dengan login. Kemudian save. Kita ke aplikasi lagi, kembali. Kemudian refresh, coba kita login. Password username-nya Omai. Passwordnya 12345. Login now. Oh, masih error. Undefined login. Oh, di login.php line 32. Nah, kita buka di login line 32. Line 32. Tadi dia bilang undefined login underscore model. Oh iya teman-teman, di sini kita belum load modelnya, jadi ini di uncomment ya. Ini kemarin kan kita comment, maksudnya biar pada saat kita coba-coba tuh tidak error. Nah, ini kita uncomment kemudian save. Nah, jadi dia sudah bisa menangkap ini ya, login model ya, karena tadi kita belum load model yang di sini. Oke, sekarang kita ke aplikasi lagi, kita kembali refresh, kemudian kita coba Omai, kemudian passwordnya 12345 login. Nah, jadi kita Fardam berhasil ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara kita membuat kita ngecek username atau password sesuai di database atau tidak. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Yang Fardam ini kita hapus aja karena ini tadi kita bikin untuk ngecek aja apakah kita Fardam itu error atau tidak. Selanjutnya kita akan buatkan pengecekan username dan password yang kita gunakan ini terdaftar di salah satu row di database enggak, di tabel user.
Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita paste di bawahnya. Yang pertama, variabel dollar check ini kita ganti dengan variabel dollar data aja. Kemudian result ini kita ganti dengan 6 row. 6 rows. Jadi maksudnya dia ngecek kalau misalnya ada berarti row-nya 1, tapi kalau tidak ada row-nya 0. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya ini kita enter 2 kali, kita bikin kondisi ya. Jadi kita akan cek menggunakan kondisi. If dollar data lebih besar dari 0, buka kurawal, enter. Nah, jadi kalau dia cek dolar data ini isinya itu lebih besar dari 0, maka apa yang akan dilakukan? Sebaliknya, isinya lebih kecil dari 0, maka apa yang akan dilakukan? Seperti itu. Selanjutnya, enter. Kita akan buatkan for each. For each, buka kurung, dollar check, buka kurung siku petik cek. Jadi variabel dollar check ini yang ini ya teman-teman ya. Yang ini. Kemudian kita inisialkan as dollar row. Kemudian diakhiri titik 2, enter. Enter 2 kali. And for each titik koma. Selanjutnya kita akan buat sessionnya. Jadi maksudnya data yang ada di database di tabel user di database, misalkan di tabel user itu kan kita pada saat register itu kan ada nama, ada data-data lain-lainnya. Nah, itu kita akan simpan ke dalam session sehingga ke depannya nanti itu misal kita mau tampilkan pada saat kita login, kita tampilkan nama user. Nah, itu kita bisa menggunakan session tadi. Sekarang kita enter 2 kali. Yang pertama kita buat variabel dollar data underscore session, kemudian sama dengan array, buka kurung, enter. Nah, nanti itu kita simpan ke dalam sebuah array yang kemudian kita tampung ke dalam variabel dollar data session. Data-data yang ada di tabel user tadi kita akan tampung ke dalam array dollar data session ini. Tapi ini kita akhiri dengan titik koma dulu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di database. Kita lihat apa yang mau kita tampung. Misalkan yang kita akan tampung ke dalam array dollar data session itu nama dan email ya. Kembali ke codingan. Yang pertama kita akan buat dulu key-nya. Misalkan petik nama, kemudian spasi sama dengan buka kurung lebih besar. Petik, di sini nggak usah petik, langsung aja ini ya, dollar row ya. Jadi di sini kita bikin dollar row. Jadi ini objek ya, min buka kurung lebih besar, nama field yang ada di database tadi nama ya. Kemudian koma, enter. Nah, key keduanya itu email. Kemudian sama dengan buka kurung lebih besar, dollar row, min lebih besar, email. Nah, jadi ini kita menampung yang tadi di database ya, yang nama dan email ini ya. Sekarang kembali lagi ke codingan. Nama dan email ini kita akan masukkan ke dalam session. Caranya, kita ketik $this min buka kurung lebih besar session min buka kurung lebih besar user underscore data buka kurung dollar data session yang ini ya. Jadi di sini kita masukin dollar data underscore session, diakhiri titik koma. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kita buat session data yang ada di
database di tabel user. Selanjutnya, pada saat kita login, jika login itu berhasil, kita akan direct ke ke aplikasi kita. Caranya, di sini kita enter 2 kali, kita bikin header, buka kurung, petik, location, titik 2 spasi, kemudian setelah petik ini titik, base URL. Sorry, pakai huruf besar semua ya. Base URL kita itu pakai huruf besar semua, diakhiri titik koma. Nah, jadi sampai di sini nih kita sudah bisa login ya. Nanti kita cek error atau tidak. Jadi pada saat dia cek di database apakah data sesuai yang kita username dan password itu sesuai dengan yang kita gunakan atau tidak. Jika sesuai, maka di sini dia akan mengambil data yang ada di database di tabel user, yaitu di field nama dan email, ditampung ke dalam sebuah array, kemudian dibikin sessionnya. Nah, setelah itu dia akan lanjutkan masuk ke jadi header location ini dia akan login tadi lanjut masuk ke aplikasi kita. Sekarang kita save. Tapi sebelum kita coba login, kita harus setting dulu session di code igniter. Caranya, teman-teman buka folder config di dalam folder aplikasi, kemudian file autoload.php. Nah, teman-teman scroll ke bawah, cari libraries. Nah, ini. Nah, setelah database, petik, koma, kita ketik session. Nah, jadi kalau, di dalam petik ya. Dalam petik, session. Jadi, cara teman-teman setting session di Codeigniter. Oke, kemudian save. Selanjutnya kita ke aplikasi, kita akan coba login. Apakah login kita error atau tidak. Ini kita kembali, kemudian kita refresh. Coba masukin username, di sini saya Omai. Teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman register ya. 12345, kemudian login. Oh, ada error. Oh, ini session user data. Oke, kita kembali ke codingan di file login line 46. Oke, kita kembali ke codingan, buka file login di line 46. Oh ya, sorry teman-teman, ini bukan user underscore data ya. Tapi ini underscore kita hapus aja. Kemudian di sini di depannya itu kita tambah set underscore. Jadi set underscore user data seperti itu ya. Kemudian kita save. Kita kembali lagi ke aplikasi, kemudian refresh, kita coba login ulang. Omai. Kemudian di sini 12345 passwordnya login. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ke aplikasi kita. Jadi itu tahap pertama kita membuat proses loginnya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, sekarang misalkan ini kita belum bikin logout ya. Harusnya kita bikin logoutnya dulu, baru kita akan uji yang berikutnya. Sekarang kita kembali ke codingan. Kita akan buat metode baru, yaitu metode logout. Kita buatkan public function spasi logout, buka kurung, tutup kurung, kemudian enter, buka kurawal, tutup kurawal, enter. Selanjutnya kita ketik $this min lebih besar session min lebih besar ses underscore destroy, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini untuk logout cuman seperti ini. Kemudian kita bikin directnya. Directnya itu dia akan langsung ke halaman login ya. Jadi kita buatkan header,
buka kurung, tutup kurung, petik 1, location, spasi titik 2, setelah petik titik, base URL. Nah, jadi seperti ini ya kita buat logoutnya ya, kemudian save. Nah, sekarang kita ke aplikasi. Jadi nanti kita akan buatkan seperti ini teman-teman. Teman-teman klik yang di pojok kanan atas ini. Di sini kan ada logout. Jadi nanti pada saat kita klik logout ini dia akan melakukan proses logout. Caranya gimana? Kita buka codingan, kita buka ini config saya tutup, controller saya tutup, model saya tutup. Nah, kita buka di view ya, di view dalam folder template. Jadi yang ini kan ada di dalam file navbar ya. Nah, kita buka di dalam folder template navbar, kita cari logoutnya. Nah, ini logoutnya. Yang href ini kita ganti nih. Ini kita hapus, kemudian kita bikin dulu base URL-nya. Base URL, kemudian nama controllernya login / nama metodenya logout, kemudian save. Nah, ini kita close lagi yang navbarnya. Selanjutnya kita pergi ke aplikasi, kita refresh, kita coba lakukan proses logout. Oh, di sini ada error. Coba kita periksa lagi ya. The server. Oke, ini kita periksa lagi. Sekarang kita kembali lagi ke codingan, kita cek $this session says destroy header location. Oh ya, teman-teman perhatikan ya. Yang di location sama titik 2 ini tidak pakai spasi ya. Jadi ini tidak pakai spasi, kita rapatin lagi apa spasinya dihilangin. Kemudian save, kita kembali ke aplikasi. Ini kita kembali, kemudian refresh. Refresh, kita coba proses logout. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi sampai sekarang kita sudah bisa membuat proses login dan proses logout. Tapi teman-teman perhatikan nih. Misalkan di URL ini loginnya saya hapus dan saya enter, dia tetap masuk. Kenapa? Nah, ini akan kita buatkan supaya pada saat masuk ke sini dia tetap mengarah ke login jika belum login. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Teman-teman buka controller di paling atas, di dalam function construct ini kita akan buatkan suatu kondisi. Jadi maksudnya gini. Jadi kondisi itu jika telah melakukan proses login itu kan dia akan membentuk session ya. Jadi kondisi itu jika ada sessionnya, maka dia akan membuka aplikasi. Tapi kalau session itu sudah habis atau tidak ada session, maka dia akan selalu menampilkan tampilan login. Jadi kurang lebih logiknya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita buat kondisinya di sini, kita buatkan if $this min buka kurung lebih besar session min lebih besar user data buka kurung petik 1 status, kemudian setelah tutup kurung tanda seru sama dengan petik 1 login, maka apa yang akan dijalankan? Kemudian sebaliknya else, nggak usah else, jadi satu kondisi aja ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, jadi ini bukan status ya, status. Tapi status ini kita belum bikin sebentar nanti kita lanjutkan ya, nanti saya jelaskan ya. Nah, jadi pada saat dia akan ngecek jika session status itu sama dengan login, maka yang jika session status ini tidak sama dengan login, maka akan tampilkan
kita di sini bikin header buka kurung petik 1 location titik 2 setelah petik titik base URL, sorry pakai huruf besar ya, base URL titik petik nama controller login, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah sekarang key status ini kita harus bikin di bawah dulu. Jadi di sini kita tambahkan di sini koma, enter, petik status, kemudian sama dengan panah lebih besar login. Nah jadi kalau misalkan dia statusnya login berarti dia langsung masuk ke aplikasi. Tapi kalau statusnya tidak login, dia akan kembali ke ke tampilan login ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang save. Oh, sorry teman-teman. Jadi yang if ini bukan kita bikin di sini ya. Nah, ini kita copy aja nih. Yang construct ini kita copy. Kemudian yang if ini kita hapus aja karena bukan bikin di file login. Nah ini kita hapus, kemudian kita save. Jadi kita bikinnya tuh di controller dashboard. Nah di sini, jadi nanti ke depan setiap teman-teman bikin controller, nah itu harus ada construct-nya. Jadi di sini kita pastekan. Nah kemudian yang load model ini kita hapus ya. Jadi di dalam parent construct ini ada seperti ini ya. Jadi di sini kemudian ini kita copy lagi. Ini save dulu dashboard, close aja. Kemudian di mahasiswa. Nah, ini juga di dalam sini kita bikin yang if tadi. Oh, sorry. Jadi yang kita ambil itu yang di dashboard. Yang kita ambil cuman if aja karena di mahasiswa ini kan udah ada construct-nya kan. Nah, kita paste sini. Nah, jadi teman-teman perhatikan bahwa setelah kita bikin proses login, nah di dalam setiap controller yang teman-teman bikin selain controller login dan register, itu harus teman-teman buat seperti ini. Yang if ini di dalam construct ya. Seperti itu. Nah, sekarang save, ini dashboard dan mahasiswa saya close. Kita ke aplikasi, kita akan coba. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, ini aplikasi kita dalam kondisi tidak ada sessionnya, karena tadi kan kita sudah logout ya. Nah, ini saya refresh. Dia akan otomatis ke ke tampilan login. Nah, misalnya URL saya ganti dengan mahasiswa ya, controller mahasiswa. Kemudian saya enter. Dia akan tetap kembali ke login. Karena tadi kita sudah bikin kondisi if tadi. Sekarang coba saya login. Nah, coba saya login. Oh my. Passwordnya 12345 login. Nah, dia masuk ke sini. Tapi kalau seandainya saya log out, dia langsung ke tampilan login. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita telah berhasil membuat login di CodeIgniter 3. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Jadi untuk seri CodeIgniter 3 ini kita sudah lengkap ya, mulai dari tampil data, input data. Jadi CRUD-nya kita sudah lengkap, kemudian kita sudah bikin register, kita sudah bikin login. Nah, nanti saya akan tambah satu seri lagi. Bagaimana kita akan membuat, misalkan gini ya, saya login dulu. Passwordnya 12345. Nah, di tabel mahasiswa ini kita akan bikin pencarian dan pagination. Kita akan menggunakan data table. Jadi kalau kita menggunakan data table itu lebih mudah lagi daripada menggunakan PHP. Jadi data table itu library-nya JavaScript ya. Nah, itu akan lebih mudah kita membuat pencarian dan pagination dibanding kalau kita menggunakan PHP, nanti di situ akan banyak logic. Oke teman-teman, kita akhiri dulu video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada
seri berikutnya tentang data table untuk menampilkan kolom pencarian dan pagination. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.